Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama Arte Channel. Oke, kebetulan kali ini saya lagi bongkar mesin M-King ya 150 cc. Ketika kita melakukan bore up ya untuk mesin-mesin tertentu, dan para mekanik juga sering menggunakan cam dengan profil yang lebih tinggi ya. Nah, salah satu contoh cam yang saya pergunakan untuk bore up kali ini mengganti cam standar dengan cam tipe BRT ya, tipe T1 yang mempunyai profil kurang lebih ini 7,6 mili ya, milimeter ya untuk profilnya ya. Nah, ketika kita mengganti cam tersebut ya dengan profil yang lebih tinggi dari standarnya, apakah aman atau tidak dengan menggunakan per bawaan ya. Nah, per bawaannya kan seperti ini, sementara yang sebelah sini adalah per dari BRT ya. Nah, kalau kita perhatikan dari kedua per ini tingginya sama ya, tingginya sama, tetapi yang membedakan adalah satu adalah jumlah ulir ya. Ulir dari per bawaan dari M-King ini adalah berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 ulir. Sementara ulir dari per BRT berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulir ya, 7 ulir. Jadi selisihnya 1 ulir ya. Oke. Kemudian perbedaan yang kedua adalah diameter dari masing-masing ulir ya. Oke, perhatikan. Nah, diameter untuk pernya BRT adalah lebih kecil daripada diameternya per dari M-King asli ya. Oke, kita perhatikan. Nah, untuk diameternya adalah 2,5 untuk BRT, sementara untuk M-King bawaan adalah 2,7 ya. Jadi selisihnya lumayan banyak ya. Oke, sekarang saya akan coba hitung ya apakah aman per bawaan menggunakan cam dari yang profilnya yang lebih tinggi ya dari BRT tersebut. Oke, untuk dari pernya BRT saat kita beli kita dapat datasheet ya, seperti ini datasheetnya. Oke, kita lihat datasheetnya. Oke, nah sementara pada BRT ya di sini adalah diterangkan bahwa panjang awal tadi 38, kemudian ini PS ini ada panjang stroke ya, atau panjang aktif dari per ini ketika ditekan ya. PS-nya itu adalah 20 mm ya, atau 2 cm. Jadi per ini ya dari awal, dari kondisi begini kalau kita tekan sampai rapat mempunyai stroke atau panjang adalah 20 mm. Nah, oke. Untuk BRT kita udah ketahui dari datasheet. Sementara bagaimana dengan per yang M-King ini ya? Oke, kita akan ukur secara manual saja ya. Oke, tinggi awal, oke pas 38 ya. Nah, 38. Ulir dari per ini adalah 2,8 ya. Oke, 2,8 mm. Kemudian jumlah ulir. Oke, kita perhatikan jumlah ulirnya ada berapa. Nah, di sini ya. Yang ini kan yang paling atas itu karena miring, jadi anggap setengah ya. Nah, yang bawah juga ini miring, jadi anggap setengah. Setengah tambah setengah berarti 1 ya.
Nah, berarti hitungannya adalah dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekarang tinggal kita hitung ya. Diameter kawat kali jumlah ulir, berarti 28 kali 8 ya. Oke. Sekarang saya akan ukur tinggi dari batang klep ya. Oke. Nah, tinggi dari batang klep diukur dari dasar dudukan klep sampai dengan retainer ya. Nah, retainer ini ya. Oke, kita coba. Sampai dasar retainer ya, retainer bawah ya. Oke, kita lihat dari samping. Oke, udah rata. Seperti ini. Oke. 32,6 ya. Oke, 32,6. Oke, kalau begitu akan saya hitung ya. Baik, teman-teman. Saya akan lanjutkan ya untuk penghitungan jarak aman pemakaian perklep terhadap pemakaian cam yang aftermarket ya. Jadi videonya sempat terpotong dikarenakan saya menyelesaikan dulu pemasangan dari blok silindernya pada motor ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk proses penghitungan ya. Oke, dari data saya dapatkan ya setelah pengukuran bahwa hasilnya seperti ini ya. Datanya ini seperti ini. Jadi untuk per dari BRT didapat dari datasheet yang disertakan pada paket pembelian, yaitu panjang awal per ada 38 mm, kemudian panjang stroke ya. Ini 20 mm untuk per BRT. Nah, sementara per dari ME King adalah panjang awal per tersebut 38 mm sama ya dengan per BRT. Tetapi yang belum kita ketahui adalah panjang stroke dari per ME King ini ya, karena saya belum mendapatkan data yang akurat ya, maka dipergunakanlah secara manual. Nah, untuk menentukan panjang stroke dari per ME King ini, maka ada proses penghitungan. Yang pertama, diameter ulir dari per ME King ini sebesar 2,8 mm. Kemudian jumlah ulir dari per ME King ini adalah 8 ulir ya. Jadi setelah ditekan ini per itu panjangnya berapa. Nah, berhubung kita tidak bisa menekan per secara langsung sampai mentok menggunakan tangan secara manual, maka prosesnya adalah menghitung dari jumlah ulir dikali diameter ulir. Jadi panjang per ditekan itu adalah 2,8 kali 8, hasilnya adalah 22,4 mm. Oke, jadi kita didapatkan bahwa panjang per ditekan itu adalah 22,4 mm ya. Nah, sementara panjang stroke-nya adalah PA dikurangi PD ya. Jadi 38 ya, panjang awal dikurangi panjang per ditekan, yaitu 38 dikurangi 22,4, hasilnya adalah 15,6 mm. Nah, jadi kita udah mendapatkan data tambahan, yaitu panjang stroke dari per ME King itu sebesar 15,6 mm. Nah, jadi ini data yang akan digunakan bagaimana caranya untuk menghitung jarak aman per tersebut. Nah, dari beberapa yang saya ketahui bahwa
jarak aman dari sebuah per saat dipergunakan adalah sebesar 2 mm, yaitu jarak aman ya. Jadi jarak aman per sama dengan 2 mm ya. Nah, jangan kurang dari jarak aman 2 mm ini. Karena apabila per setelah digunakan dalam kondisi RPM tinggi, apalagi nanti akan terjadi floating ya, maka antara ulir dari per ini akan saling bertabrakan ya. Makanya jarak aman dari per sangat aktif itu minimal 2 mm ya, jangan kurang dari ini. Oke, sekarang akan saya hitung ya, amankah menggunakan cam dari BRT tipe T1 yang mempunyai lip atau profil cam adalah in-nya 7,75, sementara X-nya adalah 7,64. Nah, kita ambil patokan dari lip-nya in ya, karena lip in ini lebih tinggi daripada lip X ya. Nah, lip in ini adalah 7,75. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya? Jadi sekarang kita perhatikan bahwa data di samping paling kanan ini adalah data dari tinggi klep. Tinggi klep ini sebesar 32,6 mm ya. Oke, ini udah kita dapatkan ya. Nah, sekarang untuk menghitung jarak aman per ya. Jarak aman per akan didapatkan dari panjang struk ya. Panjang struknya ini udah kita ketahui, yaitu 15,5 ya, dikurangi dengan panjang jarak per terpakai dan dikurangi nanti tinggi cam. Nah, sementara saya akan hitung dulu ya untuk jarak per terpakai ini didapatkan dari per awal yang tingginya 38. Ketika dimasukkan ke dalam per, maka akan tertekan setinggi 32,6 mm. Artinya per tersebut sudah terpakai sebesar dari 38 dikurangi 32,6 ya. JPT-nya adalah panjang awal klep dikurangi tinggi klep ya, tinggi klep, atau sama dengan 38 dikurangi 32,6. Hasilnya adalah 5,4 ya, 5,4 mm. Oke, ini JPT ya. JPT jarak panjang per setelah terpakai. Kemudian kita masukkan adalah untuk JAP-nya atau jarak amannya. Jarak aman per sama dengan panjang struk dari per ya, atau PS dikurangi JPT jarak per tertekan 5,4 dikurangi profil cam atau lip cam ya, yaitu 7,75. Jadi di sini 15 PS-nya itu 15,6 dikurangi 5,4 dikurangi 7,75. Kita hitung hasilnya adalah, sebentar. Nah, didapatkan hasilnya adalah 2,45 mm. Nah, jadi kita lihat bahwa jarak aman per itu adalah 2 mm, sementara setelah kita hitung ya menggunakan berbagai perhitungan seperti ini, ternyata dihasilkan bahwa jarak aman per menggunakan cam BRT1 ini hasilnya adalah 2,45. Jadi tergolong aman ya. Nah, artinya
Kalau menggunakan per original, jangan menggunakan cam yang tingginya melebihi dari 7,75 ini ya. Ini batas maksimum. Karena ini sudah mepet, jadi kalau mau mengganti cam yang lebih tinggi lagi, maka pergunakanlah per dari BRT ya, yang mempunyai struk 20 mm ya. Jadi lumayan selisihnya antara jarak aman dari per ME King dengan per BRT ini tinggal dikurangi saja ya. 20 dikurangi 15,6 ya. Jadi selisihnya sekitar 4 ya, 4,4 ya. Oke, jadi itulah kenapa saya kemarin menggunakan per dari BRT yang mempunyai struknya lebih tinggi, karena saya mengejar amannya ya. Jadi suatu saat kalau umpamanya mau ganti cam yang lebih tinggi lagi, maka saya tidak perlu mengganti pernya lagi ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk menghitung cara aman menggunakan cam racing pada motor harian ya, tanpa menggunakan mengganti per dari original. Jadi mudah-mudahan perhitungan ini bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai pemula juga, bisa mengaplikasikan dari perhitungan seperti ini ya. Oke teman-teman ya, semoga saja video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang hendak melakukan upgrade profil cam ya, mengganti cam original dengan aftermarket. Jadi perhitungannya jangan sampai meleset dari seperti ini, dan ingat jarak aman untuk sisa struk klep itu harus minimal 2 mm ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan di video-video selanjutnya.